Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Multimedia MT sebagai pembimbing satu saya dan yang terhormat Ibu Rahma Fauzia STMT sebagai pembimbing dua saya. Saya Eris Nurhasana dengan NPM 21262011-597. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Usulan perancangan alat bantu pemasangan heat resistant silikon tube pada proses hosting untuk meningkatkan efisiensi kerja menggunakan metode design thinking dan brainstorming. Yang pertama, latar belakang perusahaan. PT AB adalah sebuah perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan ini memproduksi wiring harness yang digunakan dalam berbagai jenis kendaraan bermotor, alat berat, freezer, dan kabel baterai. Wiring harness merupakan suatu komponen dalam perindibusian arus listrik dan sinyal pada kendaraan otomotif. Kerumitan dari perakitan wiring harness tergantung dari jumlah kabel dan komponen yang dibutuhkan dalam proses perakitannya. Pada beberapa tahapan pada perakitan wiring harness, yaitu salah satunya pada ada bagian proses tossing, yang dimana proses tossing merupakan proses penggabungan antara beberapa material seperti sirkuit, konektor, HST, dan yang lainnya. Pada proses tossing juga terdapat pemasangan HST. Pada saat ini, proses pemasangan HST di PT AB selalu dilakukan oleh dua orang dikarenakan jika dilakukan oleh satu orang terdapat kendala. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mempermudah cara pemasangan HST. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana proses pemasangan HST pada housing saat ini. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pekerja dalam proses pemasangan heat resistant silikon tube. Yang ketiga, bagaimana desain alat bantu yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam pemasangan heat resistant silikon tube. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis proses pemasangan HST pada housing di PT AB untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam proses pemasangan HST. Yang ketiga, merancang alat bantu pemasangan yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam proses tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, design thinking. Design thinking ini merupakan pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah yang berfokus pada memahami kebutuhan pengguna, mendorong kolaborasi, dan menciptakan solusi yang inovatif. Beberapa tahapan design thinking yaitu yang pertama, empatis, di mana kita mengetahui apa saja harapan dari karyawan hosting PT AB. Selanjutnya, defend, di mana kita menjelaskan apa-apa saja masalah atau kendala yang terjadi. Selanjutnya, kita mencari sebanyak-banyaknya ide untuk solusi. Selanjutnya, prototype. Ide atau solusi yang didapatkan kemudian dibuatkan alat atau versi awalnya. Selanjutnya, tes, yaitu pengujian apakah alat tersebut dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada define atau tidak. Pada tahap ide, menggunakan metode brainstorming, yaitu teknik kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi dengan melibatkan sekelompok orang dalam sesi diskusi terbuka, di mana semua ide diterima tanpa penilaian awam. Selanjutnya, kerangka konseptual. Inputnya yaitu output produksi dan hasil observasi serta wawancara. Prosesnya menggunakan metode design thinking yang terdapat 5 tahapan. Yang pertama empatis, yang kedua define, yang ketiga ide, yang termasuk di dalamnya brainstorming, dan yang keempat prototype, yang kelima tes. Selanjutnya outputnya yaitu desain alat bantu pemasangan HST.
Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini dimulai dari observasi lapangan, identifikasi masalah, studi literatur. Selanjutnya, merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Lalu penelitian dilakukan dengan tahapan design thinking, yaitu empatis, define, ide, dan jika sudah mendapatkan ide, lanjut ke prototype dan tes. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, dan selesai. Hasil penelitian yang pertama empatis, hasilnya yaitu satu, karyawan berharap agar pada proses pemasangan HST dalam keadaan lurus agar sirkuit masuk dengan mudah ke dalam HST. Yang kedua, karyawan berharap dapat mengurangi resiko rusaknya HST akibat dari terminal sirkuit yang keluar menusuk atau menembus HST. Yang ketiga, karyawan berharap tidak ada lagi sirkuit yang melengkung bengkok pada saat dimasukkan ke dalam HST. Yang keempat, karyawan berharap dapat mempercepat waktu pemasangan HST. Yang kelima, karyawan berharap proses pemasangan HST dapat dilakukan oleh satu orang. Selanjutnya, pada tahap define, statement problem yang didapatkan yaitu satu, ukuran terminal dan rubber pada sirkuit yang besar menyulitkan saat memasukkannya ke dalam HST. Yang kedua, HST dalam kondisi melengkung yang menghambat pergerakan sirkuit dan memerlukan bantuan untuk meluruskannya. Yang ketiga, terdapat risiko terminal sirkuit menusuk dan merusak HST selama proses pemasangan. Yang keempat, sirkuit berpotensi melengkung atau bengkok saat dimasukkan ke dalam HST. Yang kelima, proses dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja dan diharapkan dilakukan oleh 1 tenaga kerja untuk proses pemasangan HST. Selanjutnya, ide yang didapatkan sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, teknik pemasangan yang lurus. Idenya berupa saat proses pemasangan HST harus dalam keadaan lurus, tidak melengkung. Ide yang didapatkan sebanyak 2 ide, statusnya diterima dengan alasan agar memudahkan sirkuit masuk ke HST. Yang kedua, ikat sirkuit dengan tali yang dimasukkan ke dalam HST di bagian terminal, lalu tarik tali tersebut. Banyaknya ide, satu, status ditolak karena bisa merusak terminal. Yang ketiga, proses dilakukan dengan HST dalam keadaan vertikal atau lurus ke bawah. Banyaknya ide, satu, status ditolak karena HST berpotensi terinjak karena HST menyentuh lantai. Yang keempat, pemasangan harus dilakukan oleh 2 orang. Banyaknya ide, 2 orang, dan statusnya ditolak karena pemasangan diharapkan oleh 1 orang. Kelompok yang kedua yaitu alat bantu dan penanganan. Yang pertama, lapisi terminal dengan VTA atau lakban. Banyaknya ide, 2, status ditolak karena bisa merusak terminal. Yang kedua, membuat alat bantu penjepit wire agar HST dapat lurus saat proses pemasangan. Banyaknya ide, 3, statusnya diterima. Yang ketiga, oleskan sedikit pelumas atau oil yang aman untuk elektronik pada rubber seal. Banyaknya ide, 2, status ditolak karena bisa membuat terminal berkarat. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu metode pemasangan yang hati-hati. Ide yang didapatkan yang pertama, coba putar sirkuit secara perlahan saat mendorong masuk. Banyaknya ide, 1, status ditolak karena berpotensi rubber terlepas dari terminal. Yang kedua, saat memasukkan sirkuit, gunakan gerakan maju mundur kecil. Banyaknya ide, 1, status ditolak karena berpotensi rubber terlepas dari terminal. Yang ketiga, lakukan pemasangan secara perlahan dan hati-hati. Banyaknya ide, 1, status ditolak dengan alasan proses menjadi lambat. Terdapat 2 ide yang menjadi tujuan agar dibuat
alat bantu di mana alat bantu tersebut dapat diputuskan untuk membuat sirkuit menjadi lurus dan mudah masuk ke dalam HST. Ujung sirkuit end-to-end harus dipegang oleh dua orang. Alat bantu digunakan untuk menahan satu ujung sirkuit dan ujung lainnya dipegang oleh satu orang sambil memasukkan sirkuit ke dalam HST. Oleh karena itu, satu orang manpower dapat diistirahatkan atau dipindahkan ke dalam proses lainnya. Untuk menahan ujung yang lainnya, dibuat alat bantu yang berfungsi untuk menahan sirkuit yang telah terdapat di dalam HST agar tetap tegang sehingga sirkuit bisa lurus. Selanjutnya, pada tahapan prototipe, desain alat bantunya seperti gambar yang pertama, yang dimana bagian A dan B nanti disimpan pada rak hosting yang dilingkari. Dan pada gambar ketiga itu salah satu contoh penggunaannya. Selanjutnya, uji alat bantu pemasangan HST. Bisa dilihat datanya sebelum pemakaian alat. Ini merupakan data yang dilakukan oleh dua orang. Dan setelah pemakaian alat dan dilakukan oleh satu orang. Setelah penerapan alat bantu pemasangan HST, jumlah produksi dari shift B Line Hitachi SMC pada periode April 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Awalnya proses produksi membutuhkan dua orang untuk mencapai target, namun kini hanya diperlukan satu orang. Data ini menunjukkan bahwa alat bantu tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan mencapai hasil yang terbaik. Harapan kedepannya dengan penerapan alat bantu pemasangan HST ini tidak ada lagi kesulitan dalam proses produksi. Di sisi lain, output produksi diharapkan dapat meningkat secara signifikan sekaligus mengefisienkan penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan produktivitas yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan optimal bagi seluruh karyawan. Dan kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, proses pemasangan HST pada ESI YA 00098991-002 melibatkan pemasukan 4 sirkuit ke dalam lubang HST berdiameter 10 mm dan panjang 720 mm, di mana sudah terdapat satu sirkuit berukuran 3 mm di dalamnya. Saat ini pemasangan dilakukan secara manual oleh dua orang tenaga kerja, yang seringkali menimbulkan keluhan terkait kesulitan proses. Masalah utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam pemasangan sirkuit, yang seringkali memerlukan satu karyawan tambahan untuk membantu meluruskan HST. 2. Melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan berbagai kesulitan yang dialami saat memasang HST. Beberapa masalah utama yang teridentifikasi adalah ukuran terminal dan rubber seal yang terlalu besar, sehingga menyulitkan proses pemasangan. Selain itu, kondisi HST yang melengkung juga menjadi kendala, membuat perlu bantuan tambahan untuk pemasangan. Ada juga risiko kerusakan pada HST akibat terminal yang menusuk HST, yang dapat menyebabkan masalah fungsional dan biaya tambahan. Yang ketiga, sebagai solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, pembuatan alat bantu penjepit wire dirancang untuk menggantikan satu karyawan dalam proses pemasangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dengan menggunakan alat bantu ini dapat melakukan pemasangan HST dengan lebih mudah tanpa perlu bergantung pada dua orang. Selanjutnya, saran yang pertama, perusahaan lebih memperhatikan lagi beban kerja operator, terutama pada proses hosting, dan melihat proses sulit yang terjadi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti keseluruhan dan menemukan inovasi baru. 3. Perusahaan dapat menerapkan hasil dari penelitian ini dan melakukan penilaian terhadap penelitian yang telah dilakukan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.